untuk bisa memaparkan artikelnya. Silakan Ibu Rahma Wirinita MPD Kons, waktunya dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Selamat siang Prof. Nur yang masih bertahan. Baiklah Bapak Ibu, saudara mahasiswa semua, ini di penghujung waktu saya akan mencoba untuk memaparkan tulisan ini. Ini adalah hasil penelitian kami, yaitu saya dari STKIP dan Ibu Wira Solina MPD, dan juga ada rekan kami dari Universitas PGRI, Universitas Kanjuruhan Malang, Ibu Eva Kartika Wulansari MPD Kons. Izinkan saya untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu dan saudara semua bahwa penelitian ini kami lakukan semasa pandemi, yaitu tepatnya pada bulan Mei. Kami menggunakan instrumen online, yaitu survei hard. Dari penelitian yang telah dilakukan itu ada beberapa hal yang bisa diungkap dan dipaparkan di sini. Oke, jadi di sini adapun rasional, ya, pertimbangan kenapa perlu adanya inovasi pelayanan konseling berbasis permasalahan psikologis remaja, beranjak dari kondisi pandemi seperti yang sudah kita dengar bersama dari paparan pemakalah utama bahkan dari rekanan. Di sini ternyata kondisi pandemi ini juga menuntut kita untuk bisa melaksanakan hal-hal yang semestinya perlu dilakukan. Nah, kemudian tidak hanya kondisi pada masa, tidak hanya kondisi proses pelayanan konseling, namun ternyata proses belajar mengajar pun dilaksanakan secara jarak jauh, secara online. Kita bersyukur seandainya memang kita bisa berada di pusat kota sehingga untuk jaringan internet itu tidak ada masalah. Sementara berbeda halnya dengan rekanan kita, bahkan para peserta didik yang memang tidak atau jauh dari koneksi internet. Nah, Jam 20. Hal ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Tentu banyak hal yang akan mengganggu pikiran, perasaan dari para peserta didik. Nantilah mereka akan memperoleh informasi dan pengetahuan dari proses pembelajaran jarak jauh. Sementara untuk berproses saja mereka sudah mengalami kesulitan. Dan ini adalah tantangan bagi kita sebagai konselor sekolah. Kemudian kita ketahui juga transformasi digital, proses yang selama ini pengarsipan dokumen telah beralih pada proses digitalisasi, komputerisasi, bahkan online. Kemudian juga cyber world, dunia maya. Nah, sekarang bisa saja komputer yang awalnya sebesar kotak, kemudian beralih kepada PC yang tipis, bahkan sekarang ke notebook. Bisa saja nanti di pintu, di eskalator, itu bisa saja komputer sudah ada di sana. Dan itu semua menuntut kita untuk bisa adaptif. Ya, jadi para konselor harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Tidak hanya dengan kondisi yang memang bisa dihadapi secara positif. Bahkan kita harus pertimbangkan bagaimana dengan para peserta didik kita yang tidak bisa tidak bisa menyesuaikan atau bahkan masih mengalami hambatan dan kendala di dalam penyesuaian tersebut. Nah, sehingga di sini kondisi saat ini itu adalah transisi, ya, kita yang awalnya dari kondisi normal melaksanakan segala sesuatu secara sebagaimana semestinya, sekarang dituntut untuk menjalani proses secara new normal dengan segala aturan protokol kesehatan yang perlu menjadi perhatian. Nah, beranjak dari hal ini, kemudian hasil penelitian yang telah kami lakukan kepada sebanyak 339 orang peserta didik, ini di sekolah menengah, dari survei online yang telah dilakukan. Nah, ini dia keuntungannya Bapak Ibu dan Saudara semua untuk memperoleh data penelitian ini.
kalau penelitian secara keseluruhan itu tidak hanya peserta didik, bahkan kami juga pisahkan, ada instrumen juga untuk mahasiswa. Kalau total keseluruhannya itu 559. Nah, ini yang fokus ke peserta didiknya. Untuk instrumen kami bisa kumpulkan dalam waktu 2 minggu sebanyak 500 instrumen. Nah, ini salah satu kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh para peneliti juga dengan menggunakan instrumen secara online. Kemudian hasil yang bisa dipaparkan di sini, ternyata ada pun permasalahan-permasalahan psikologis yang dialami oleh peserta didik di sekolah menengah khususnya itu dilatar belakangi oleh 4 faktor, ya. Jadi di sini faktor teknologi ini salah satunya, di mana peserta didik kesulitan dalam perolehan akses internet. Kemudian juga peserta didik memiliki keterbatasan dari biaya untuk penggunaan pembelajaran online. Kemudian faktor dari pendidik dan metode yang dilaksanakan. Nah, jadi di sini juga dialami oleh peserta didik itu adalah hambatan dari diri pribadi. Nah, ini adalah permasalahan pribadi yang juga mereka miliki. Dan sedikit sekali ini dari faktor keluarga. Nah, namun di sini lainnya itu ada sebesar 7,31%. Ini terkait dengan permasalahan secara emosional. Jadi di sini peserta didik, jadi ini juga terkait dengan faktor diri pribadi. Mereka mengalami permasalahan itu pada umumnya. Dia tidak hanya kami ungkap melalui instrumen kuantitatif, tetapi juga ada angket terbuka. Mereka memaparkan bahwa mereka tidak mengalami kondisi yang nyaman. Mereka tidak bahagia, mereka mengeluhkan, mereka tidak nyaman, mereka cemas, bahkan kesal ketika menjalani proses pembelajaran dengan kondisi sekarang. Nah, ini merupakan data yang bisa dimanfaatkan oleh para konselor. Ternyata ini loh permasalahan yang tengah dialami, dimiliki oleh peserta didik selama menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Nah, dari kondisi tersebut akhirnya menjadi PR bagi kita sebagai konselor sekolah, di mana pentingnya ada inovasi, pentingnya kita adaptif untuk menghadapi dan mensinergikan kondisi yang tengah terjadi dengan apa yang semestinya kita lakukan. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk pelayanan konseling yang inovatif, esensinya itu adalah kebaruan. Kalau memang selama ini kita sudah familiar dengan istilah cyber counseling, itu sudah pernah kita kenal juga sebelum corona bahkan. Namun di sini tentu kita menyesuaikan untuk para klien yang memang kesulitan untuk memiliki akses internet. Jadi ini nanti bagaimana pula strateginya. Nah, kemudian juga kita pertimbangan dari pelayanan konseling yang inovatif itu hakikatnya itu adalah efektif dan efisien. Jadi dari segi pemanfaatannya bisa terjangkau oleh siapapun, tidak terbatas jarak dan waktu, kemudian bisa memanfaatkan teknologi yang mereka miliki. Nah, sehingga nanti di sini esensinya itu adalah solutif dan juga di sini mempertimbangkan terhadap proses dan metode yang perlu dipertimbangkan supaya para klien itu terlayani, tidak hanya para klien yang terakses oleh koneksi internet, bahkan mereka yang memang mengalami hambatan sekalipun. Kemudian juga di sini esensi dari inovasi pelayanan konseling pada masa pandemi ini, kemudian dalam rangka para konselor perlu adaptif itu adalah memberi kemaslahatan. Oke, kemudian di sini kita beranjak dari inovasi pelayanan konseling kenapa perlu, sehingga dengan adanya inovasi dari pelayanan konseling yang selama ini sudah dilakukan, yang adaptif juga, jadi di sini nantinya akan bisa mengembangkan kreativitas dari konselor, kemudian bisa juga untuk meningkatkan produktivitas.
Kalau selama ini kuis kita berikan dengan PowerPoint, mungkin sekarang kita akan gunakan aplikasi yang bisa kita akses juga, misalnya kuis, itu kita bisa buat dan kita kirimkan linknya, ya, supaya nanti dari kegiatan tersebut pelayanan konseling juga menjadi tidak monoton dan para peserta didik juga mengikutinya dengan senang, karena kita ketahui ya dari hasil penelitian ini mereka tidak memiliki emosi positif, ya, dan pada umumnya emosi yang tengah mereka miliki itu adalah emosi negatif. Kemudian juga nantinya bisa untuk meningkatkan produktivitas, memunculkan kekhasan atau keunikan. Nah, tadi Prof. Nur juga menyampaikan ternyata beliau sudah mencoba adanya semacam klinik konseling, jadi pelaksanaan konseling menggunakan cyber. Nah, berarti di sini adanya keunikan, kekhasan, bahkan bisa meningkatkan kemampuan dan kompetitif dan kreativitas dari para konselor. Baiklah Bapak Ibu, dari paparan ini kita bisa simpulkan ternyata di sini untuk pelayanan konseling yang bisa diberikan itu, ya, yang penuh inovatif dengan pelayanan itu. Jadi di sini pelayanan konseling yang akan diberikan oleh kepada peserta didik pada masa new normal ini diharapkan itu adalah pelayanan konseling yang bisa membentuk karakter membentuk karakter kreatif. Jadi peserta didik yang tadi ada peserta didik yang bisa memperoleh akses internet dengan mudah, kemudian ada peserta didik yang memang mengalami kendala dan hambatan. Kira-kira mereka pun kita tantang, mereka pun kita persiapkan untuk lebih kreatif. Nah, minimal mereka asertif, bisa mengkomunikasikan kendala yang tengah mereka hadapi. Nah, sebagian besar bisa saja para pendidik itu tidak mengetahui karena kurangnya mereka dalam memberikan informasi. Kemudian juga diharapkan konselor bisa memberikan pelayanan yang komprehensif, yang isinya itu di mana memiliki semangat juang. Jadi memang dipersiapkan para peserta didik itu untuk memiliki semangat juang pada masa neonormal ini. Apapun mereka harus upayakan agar mereka bisa memperoleh informasi. Jadi mereka tidak mudah menyerah seperti itu. Kemudian mereka juga bisa memanage diri. Jadi di sini selain dari kognitif, afektif, bahkan spiritualitas mereka pun kita tantang dan lebih diasah untuk dipertajam lagi supaya mereka memang bisa memanage diri, tidak berkembang lagi emosi negatif yang selama ini dari hasil penelitian itu sudah terungkap mereka alami. Dan untuk media pelayanan konseling yang inovatif yang bisa juga dilakukan oleh para konselor, jadi tidak ada hambatan pada masa new normal ini untuk seorang konselor berkarya, mencoba hal-hal baru. Telah banyak ruang belajar yang bisa dimanfaatkan, baik media YouTube maupun dari seminar yang bisa diikuti. Intinya itu adalah kemauan, sehingga nanti akan lahirlah dari para konselor animasi positif, ya, dalam pemberian pelayanan konseling, bahkan adanya video interaktif. Kemudian juga bisa membuat klinik konseling sendiri, sehingga bisa membantu para peserta didik dalam perolehan pelayanan pada masa new normal ini. Sepertinya itu saja Pak Adi yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada